advokat itu bagi saya itu suatu profesi yang secara intelektual menantang, kemudian di sisi lain juga punya posisi yang strategis. Karena setiap hal yang terkait dengan permasalahan hukum itu kan membutuhkan analisa yang mendalam. Bukan hanya kita paham terkait dengan peraturan, undang-undang dan sebagainya, tapi juga paham mengenai peristiwa, suatu kejadian, atau kalau kaitannya dengan transaksi yang sifatnya komersial ya business sense dari suatu transaksi itu sendiri kan gitu. Kemudian yang kedua juga punya peran yang sangat penting, karena salah satu risiko dalam kegiatan usaha ataupun risiko lain dari risiko hukum gitu kan. Jadi apa yang kemudian disampaikan di-advise oleh advokat itu menjadi suatu yang punya peran yang penting bagi klien, bagi bisnis, ataupun bagi mereka yang memerlukan jasa hukum. Bagi kami sebetulnya jadi advokat, jadi lawyer, jadi konsultan hukum itu kita membantu klien terutama untuk memitigasi risiko. Nah, risiko apa yang kita coba capture? Risiko-risiko hukum. Jadi kita bukan mengadvise hukum yang berlaku terkait dengan klien itu apa, misalnya begitu, enggak. Tapi risiko apa yang itu harus kita identifikasi, kemudian terkait dengan ini mitigasi apa yang secara hukum kita harus lakukan. Nah, kalau kita bicara mitigasi risiko itu tentu hukum memang jadi unsur utama karena kita adalah advokat, konsultan hukum. Tapi itu bukan menjadi satu-satunya bahan acuan kita ketika kita advice ke klien. Kita akan mempertimbangkan banyak hal, bahkan sampai ke sesuatu yang sifatnya tidak bisa diukur secara materi, misalnya reputasi, nama baik gitu. Bukan sekedar nama baik, oke, nama baik itu coreng harus kita gugat gitu, bukan sekedar itu, tapi nama baik atau reputasi yang terkait dengan kelangsungan suatu usaha, kelangsungan suatu kegiatan yang kalau misalnya sampai kemudian hancur, padahal itu mungkin mempunyai manfaat banyak orang kan sayang kan, seperti itu. Jadi pertimbangan kita bukan semata-mata kepada kepentingan satu dua sisi aja dari hukum, tapi juga lebih terutama kemaslahatan lah gitu. Jadi kita lebih condong sifatnya mitigasi risiko. Jadi di Indonesia ini memang kalau misalnya kita dalam banyak hal pendekatan sifatnya formalistik, legalistik seperti itu tidak akan cukup. Satu hal yang harus kita pertimbangkan sebagai advokat konsultan hukum adalah bahwa kita ini mengadvise suatu kegiatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dan itu terkait dengan orang dan tujuannya adalah untuk kepentingan suatu orang atau kelompok atau perusahaan dan sebagainya. Jadi kita mesti harus mempunyai pendekatan yang sifatnya kolaboratif dengan orang. Nah, orang di sini bukan hanya terbatas klien, tapi juga mungkin lembaga-lembaga tertentu, termasuk lembaga-lembaga pemerintah. Hanya masalahnya kadang-kadang bikin saya berkesan bukan arti harus berkesan positif atau negatif ya, artinya berkesan begini, ternyata ada suatu hal yang lain begini. Jadi yang namanya orang lembaga itu punya karakternya sendiri-sendiri dan punya tujuan sendiri-sendiri. Nah, masalahnya untuk kolaborasi mencapai suatu tujuan itu yang terjadi tidak semua memang bertujuan untuk men-serve suatu goal yang sama atau goal yang mungkin beda. Kita pernah misalnya membantu klien untuk akuisisi lahan perkebunan di Kalimantan itu sekian puluh ribu hektar. Sebetulnya bukan sesuatu hal yang kompleks gitu kan. Secara legalitas nggak ada yang kompleks sebetulnya. Sepanjang surat-surat tanah dan sebagainya ada semua. Tapi yang jadi kompleks adalah di belakang suatu usaha itu bukan hanya
entitas yang tampak di muka, tapi banyak entitas lain yang harus kita pertimbangkan juga kan. Jadi saya harus melibatkan dan berdiskusi dengan Dispenda, saya harus berdiskusi dengan pemerintah setempat, dengan masyarakat ada setempat dan sebagainya, dan itu akan memakan waktu yang jauh lebih banyak sebetulnya, karena kita berdialog dengan orang untuk mencapai kesepakatan bersama kan, dibanding kita melihat dokumen. Dokumen kita ya ini clear apa enggak gitu kan dengan cek pemerintah, tapi di belakang itu semua itu banyak usaha dan banyak kepentingan orang yang harus kita seragamkan. Nah, masalahnya seringkali yang tidak ketemu di situ. Jadi transaksi terutama yang khusus kaitannya dengan masalah pertanahan, kaitan dengan usaha-usaha yang melibatkan kepentingan masyarakat banyak, perkebunan, pertambangan, itu bukan suatu hal yang straightforward. Lain kalau misalnya kita advice mungkin sekedar akuisisi perusahaan ya. Tapi kalau akuisisi perusahaan tapi di belakangnya ada sekian ribu pegawai kan juga nggak seperti itu juga ya. Jadi itu yang kita maksud. Jadi pendekatan kita bukan hanya pendekatan on paper saja sih sebetulnya, tapi kita juga memastikan bahwa di belakang itu semua kepentingan masyarakat itu jangan sampai kemudian terabaikan, atau setidaknya kita berikan opsi lah kepada klien. Ini yang harus coba dipertimbangkan, karena itu juga akan menimbang risiko. Karena transaksi itu, katakanlah kita transaksi akuisisi tanda tangan sekian selesai, tapi bukan begitu juga, karena next after closing itu juga akan banyak hal, dan itu yang seringkali terjadi dan seringkali lepas dari pertimbangan, karena itu juga kaitannya dengan risiko. Sebetulnya kalau tantangan itu kan ada dua, tentang internal eksternal kan. Kalau internal itu sebetulnya ya mengenai membangun kapasitas lawyer itu sendiri. Kita sebagai corporate law firm terutama kan kita nggak bisa kerja sendiri ya. Kita mesti kolaborasi dengan law firm lain, termasuk juga terutama kolaborasi di antara teman-teman di dalam satu kantor. Nah, membangun kapasitas skill itu bukan suatu hal yang singkat, dia butuh waktu. 2 tahun, 3 tahun mungkin nggak akan cukup gitu kan. Karena jam terbang itu juga sangat berpengaruh. Hanya membentuk tim yang selalu ada dan solid itu tidak mudah. Karena orang bisa aja berbeda prioritas setiap kali, sehingga mereka memilih tidak bertahan di kantor. Jadi jadi membangun tim di dalam itu juga tantangan sendiri, dan itu nggak mudah. Kalau tantangan luar itu sebetulnya nggak bisa juga kita sampaikan kita tantangan. Kalau setiap tantangan luar mungkin regulasi yang berubah, pejabat pemerintah mungkin berbeda pendapat tentang suatu ketentuan, mungkin sistem hukum Indonesia masih belum solid ya, belum dianggap sebagai sesuatu yang bisa selalu memberikan kepastian hukum. Itu bagi kita nggak bisa kita ambil tantangan, karena justru itulah kita punya peran. Kesulitan di luar itu dimana kita punya peran untuk memberikan nilai tambah, memberikan advice kepada klien. Karena itulah kita akan jadi surfing kan di luar itu, karena itu banyak hal. Jadi yang saya anggap suatu tantangan mengembangkan secara internal, kapasitas, skill, jam terbang, kemampuan untuk menyampaikan suatu advice yang tidak hanya di level kulit tapi jauh lebih dalam. Itu memang untuk mendapatkan mental seperti itu memang nggak bisa dicapai sekaligus sih, memang harus dibangun sedikit demi sedikit. Ya paling tidak mungkin workload-nya cukup banyak kan, itu sudah bikin mental down juga kalau kita nggak punya semangat gitu ya, nggak ada passion. Jadi yang penting sebetulnya untuk profesi lawyer, advokat itu pertama harus memastikan bahwa kita punya passion, bahwa kita senang melakukan itu. Ketika kita punya passion, kita akan membangun mental kita. Kita nggak akan mudah menyerah. Kemudian yang berikutnya, membangun mental itu butuh dukungan tim. Kita nggak bisa sendiri. Kalau sendiri nanti kena mental, kita stres, kacau sendiri kan gitu.
Jadi ada tim, ada teman yang bisa saling bertukar pikiran. Nah, kemudian yang ketiga harus punya environment kerja yang bagus. Dalam pengertian environment itu supporting untuk pengembangan karir, pengembangan pemikiran, skill dari seorang advokat. Sebenarnya boleh cerita sedikit, kita sebenarnya di awal pandemi kita sempat berpikir karena bisnis itu turun. Sebetulnya bukan hanya pandemi, sebelum pandemi itu sempat bisnis sebetulnya running well gitu. Tapi entah kenapa kemudian ada suatu kegiatan tertentu, ada potensi klien tertentu yang kemudian muncul dan terus menerus, dan itu kira-kira mungkin 4 bulan setelah pandemi itu terjadi di awal-awal mungkin tahun 2020 ya, Februari Maret. Memang yang unik itu kalau law firm itu kita nggak bisa prediksi apakah itu kan sesuai dengan tren ekonomi secara global, ada resesi mungkin law firm enggak, di dunia lain mungkin baik-baik saja, law firm yang kena gitu kan. Karena kita kan punya apa namanya fokus area yang beda-beda. Mungkin yang development, yang mungkin investasi, yang mungkin banyak ke M&A, foreign direct investment gitu kan. Tapi begitu masuk kondisi resesi, banyak yang pahit, banyak bankrupt, kita ke kepahitan, bankruptcy atau penagihan utang segala macam kan. Jadi itu sebenarnya kita melayani dalam berbagai macam bisnis circle gitu. Nah, sebetulnya supaya eksis kayak gimana? Setiap bisnis circle ini kita harus punya orang-orang yang punya kapabilitas dan kapasiti, sehingga dalam situasi ekonomi apapun kita bisa menyesuaikan. Gitu. Yang satu. Kemudian yang kedua, law firm itu harus juga mengadopt teknologi-teknologi yang baru, ya. Mungkin sistem administrasi yang baru yang secara teknologi itu akan memudahkan. Kemudian sistem komunikasi yang baru dengan klien. Sekarang kan banyak apps yang sifatnya mengakomodasi komunikasi dengan klien yang jauh lebih bagus dan lebih termonitor. Jadi mungkin beda dengan praktek banyak law firm sebelumnya, 10 tahun yang lalu mereka benar-benar punya banyak support karyawan. Kalau sekarang lebih slim, ya, memanfaatkan teknologi. Jadi itu sebenarnya lebih akan memanage situasi global yang selalu berubah itu. Yang paling penting begini, kita harus memastikan bahwa kita memang menyukai atau tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Dan dalam apa yang kita kerjakan kita harus memberikan 100%. Yang paling penting adalah ketika kita mengerjakan kita harus memastikan bahwa kita 100% di situ. Hasil itu yang kita kerjakan harus memastikan bahwa kita udah maksimal. Karena kan ada dua paling tidak yang akan kita dapat. Satu, klien akan puas. Kemudian yang kedua, kita sendiri akan belajar banyak. Karena setiap hal yang kita berikan 100% kita akan belajar sesuatu. Dan memberikan 100% itu bukan hanya intellectual exercise tapi juga mental exercise. Karena kadang saya juga diskusi sama teman-teman, review kerjaan dan sebagainya itu nggak hanya TikTok sekali dua kali, bisa berkali-kali. Dan kalau mentalnya down, wah ini kok salah melulu ya akan drop. Tapi kalau kita jalanin benar-benar itu akan menjadi bahan pelajaran bagi kita. Mungkin isi secara materi kita lupa, tetapi skill untuk drafting, untuk legal analysis, menyampaikan pendapat, kemudian mengcounter suatu pendapat itu akan jadi apa namanya otot di otak kita, bahwa yang akan terlatih kita, itu jadi skill kita, gitu kan. Kemudian yang ketiga sebetulnya kalau kita udah 100%, kalaupun kemudian ada kesalahan, ada mistake gitu pun, kita juga bisa menyampaikan kepada klien secara enak dan klien juga akan paham. Tapi kalau kita hanya kasih 7% atau 50%, ada kesalahan, mesti kita juga akan akan frustasi sendiri. Kita kan nggak akan puas dengan apa kita kerjain. Jadi saya selalu menginginkan dan coba
mengharapkan teman-teman di sini juga begitu. Ketika kita selesai melakukan suatu kerjaan, kita merasa puas. Itu aja. Jadi kita nggak berpikir macam-macam lah. Habis selesai kerjaan kita mau dapat fee berapa ya? Apa kita dapat? Enggak. Tapi begitu selesai, kita kirim, kita puas. Enggak hasilnya nanti bagaimana, tapi ketika kita merasa puas, kita semestinya biasanya kita udah 100% kita kasih pekerjaan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya integritas, kejujuran. Jadi itu sangat penting. Itu bagian dari profesi. Tanpa itu percuma. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau udah 100% integritas, mestinya kita nggak hanya nyari gampangnya gitu. Oh ini ada klien begini, oh gampangnya ya sudah. Kasih something yang sifatnya cari gampang. Ya itu nggak akan menyelesaikan. Ya kan? Karena itu hanya menyelesaikan masalah pada saat itu, tapi masalah berikutnya enggak. Kayak kita sakit kepala, kita cukup minum Panadol begitu. Tapi kita nggak bisa mengetahui bahwa sakit kepala itu kenapa. Gitu. Jadi bagi saya profesi itu harus membahagiakan. Dalam arti pembahagiaan bukan berarti kita nggak pernah stres, pasti ya stres. Membahagiakan karena kita tumbuh dan berkembang. Ya kalau kita tumbuh berkembang, skill kita tumbuh berkembang, pikiran kita tumbuh berkembang, ya insya Allah juga rezeki tumbuh berkembang. Itu yang saya tanamkan kepada teman-teman. Iya, kalau misi saya pribadi law firm ini sebetulnya saya mimpikan law firm ini bukan menjadi law firm yang terbesar di Indonesia, nggak harus begitu. Yang penting besar ya. Tapi yang lebih penting adalah solid dan law firm yang dikenal punya lawyer yang punya skill, integritas, kapabilitas yang tinggi dan diakui. Jadi kita bisa memberikan suatu solusi yang tepat sama klien dan jadi law firm yang turut membangun, menciptakan generasi-generasi lawyer berkualitas berikutnya. Jadi sebetulnya kalau turnover tinggi di tempat kita ya sebenarnya saya awal-awal sempat stres juga, tapi lama-lama ya sudahlah, karena ternyata teman-teman yang pernah dengan kita di tempat lain juga merasakan bahwa selama mereka bekerja sama kita, apapun yang mereka lakukan itu sama kita ternyata punya banyak manfaat buat karir mereka. Jadi itu suatu yang membahagiakan buat saya, walaupun ya mungkin mereka udah di tempat lain yang memanen law firm lain atau kantor lain, itu tidak jadi masalah buat saya karena ternyata begitu. Jadi mereka ada manfaat ya, bukan hanya dari sudut mereka bekerja untuk dapat penghasilan, tapi skill juga. Kalau saya pribadi, saya sebetulnya ya pengen nggak ada misi khusus, keinginan khusus ya, kecuali lebih banyak mungkin aktif memberikan training, memberikan sharing kepada generasi yang lebih muda lah, kaitannya dengan profesi hukum, kaitannya dengan etika dalam sebagai lawyer. Ya intinya kalau bisa mengakses banyak kepada mahasiswa, fakultas hukum, terus sharing segala macam, saya akan sangat senang. Karena ya walaupun itu sebenarnya mungkin tidak butuh waktu banyak, tidak butuh harus persiapan apapun, tapi ketika ada pemikiran, ada pengalaman yang kemudian itu menjadi berharga buat adik-adik mahasiswa, buat generasi muda lawyer, itu suatu hal yang berarti juga buat saya. Jadi it's not all about the material, it's something you can share. Ya, kalau sesuatu yang kita share itu kan akan menghidupkan kita juga. Menghidupkan bukan secara materi ya, secara fisik, tetap orang kan tua ya. Tapi secara jiwa kita akan lebih hidup. Saya nggak punya spesifik hobi tertentu. Saya juga heran kenapa saya nggak punya hobi tertentu. Teman-teman tuh ada yang sepeda sampai kemana-mana gitu. Setiap ada kegiatan sepeda ikutan. Ada yang jogging, maraton gitu kan, macam-macam gitu kan.
tidak ada spesifik tertentu sih, tapi kadang saya tuh sama extend suka meditasi, ini kan selain ibadah-ibadah biasa lah, tapi ya meditasi itu lebih sebetulnya ketika semakin kita umur bertambah itu sebetulnya yang perlu kita cari itu sesuatu yang lebih ke dalam diri kita sendiri. Kita bukan cari di luar, tapi lebih ke dalam pencarian diri kita sendiri. Dan untuk pencarian diri kita sendiri yang kita perlukan adalah kita harus lebih banyak giving juga. Giving is not only yang material, tapi yang immaterial juga. Jadi kita menjaga itu, ide saya adalah ketika kita me time itu kita menjaga ide. Nah, mencari ke diri kita sendiri juga sebetulnya untuk menjaga keluarga kita juga kan. Jadi saya nggak pernah me time tertentu, ya me time selalu sama keluarga. Karena itu menjaga balance kita juga kan, itu part of our life, jadi yang part of our journey juga ke dalam diri kita, maka itu harus kita jaga. Saya sebetulnya juga kebetulan karena dapat kesempatan ngajar misalnya di CM itu juga suatu hal yang sebetulnya refreshing bagi saya. Walaupun kan untuk persiapan ngajar harus betul ini, tapi kita bisa sampaikan, kita bisa sharing pengetahuan ke mahasiswa itu bagi saya udah refreshing. Jadi melakukan sesuatu hal yang lain. Ya olahraga iya, tapi kalau saya bilang olahraga saya jalan kaki sekitar rumah gitu kan nggak keren gitu. Kalau saya naik sepeda gitu sampai ke Toba, sampai ke Bali muter-muter itu keren. Nah, jadi saya tahu bisa ngomong kayak gitu. Itu kan, jadi bisa nggak keren.